Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fitri Anissa Sitorus channel. Well, in this session, we are going to talk about what is simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple artinya sederhana. Present artinya bentuk sekarang. Kemudian tense itu adalah tata bahasa. Jadi kalau kita artikan simple present tense itu adalah a verb yang mempelajari pola kalimat dalam bentuk sederhana. Nah, simple present tense ini digunakan untuk apa aja? Yang pertama ada fact, untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran umum. Example, contohnya, the sun rises from the west. Matahari terbit dari barat. Kemudian habitual action, mengungkapkan kebiasaan sehari-hari. Example, we pray 5 times a day. Kita sholat 5 waktu sehari. Biasanya ini adalah kewajiban bagi para muslim ya. Lalu ada command. Example, open your book. Lalu ada jadwal tetap. The class starts at 7:30 in this morning. Kelas dimulai pukul 7:30 di pagi hari. Nah, before we are going to form or the pattern or the rules, sebelum kita menuju ke rumus dari simple present tense ini, actually, simple present tense divided into two form. So, simple present tense itu sebenarnya terbagi lagi, bukan hanya satu. As we know, biasanya yang kita tahu simple present tense itu subject plus verb one plus object, right? Ya kan? Tetapi sebenarnya simple present tense itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama nominal, yang kedua verbal. But in the session, I would like to tell you about what is nominal simple present tense. Jadi di video kali ini aku akan membagi-bagi simple present tense. Yang pertama itu adalah nominal simple present tense. Apa sih rumusnya? Let's check it out. Yes, the pattern ya. Rumusnya of course ada subject, kemudian followed by. Plus di sini kita baca followed by ya teman-teman. Followed by verb, kata kerja, adding yang diakhiri dengan s or es, and then followed by object, of course ya. And subjeknya itu ada Ayu, Dewi, she, it, tapi di sini akan kita bahas cuma 5 subjek saja. Ada subjek I, kemudian kata kerjanya di sini memakai play, lalu objek. Yes, objeknya adalah game atau permainan. Saya bermain permainan. Saya bermain game. Kemudian ada kami bermain game. Lalu ada subjek he, diikuti dengan plays, game, lalu ada she, plays game. Nah, do you have questions? Kamu punya pertanyaan nggak sih? Kenapa subjek he, she itu di adding by s? Kenapa sih diakhiri dengan s? Pertanyaan nggak sih? Punya pertanyaan seperti itu nggak sih? Pernah nggak sih? Oke, di sini akan kita bahas. Subject followed by verb s or es. Kita akan membahas subjek orang ketiga tunggal terlebih dahulu. He, she, it. He, she, it. Atau lebih untuk mengingatnya, kalian boleh mengingatnya dengan marga. Biasanya marga di Medan ya. Orang Medan pakai marga ini she, he, te. She, he, te. Marga she, he, te. Oke. Sudah ingat?
baik. Nah, kita masuk ke contohnya. He plays football. Dia bermain bola. He goes to school. Dia pergi ke sekolah. He cleans the room. Dia membersihkan ruangan. She washes her clothes. Dia mencuci bajunya. It eats fish. And then, do you have question? Kamu punya pertanyaan nggak sih? Kenapa he plays itu diakhiri adding by s, and he goes itu diakhiri dengan i plus s. And then, washes itu diakhiri dengan i dan is. Why? Kamu punya pertanyaan tidak? Well, ya, subject she, he, it. Kemudian followed by verb 1 plus es. Nah, apa-apa aja sih yang bisa dipakai? Apa semua kata kerja bentuk pertama itu bisa dipakai dengan i dan s kalau dia berjumpa dengan orang ketiga tunggal? No ya, tidak. Seperti yang slide sebelumnya kan, teman-teman udah lihat ada beberapa perbedaan. He plays football. Nah, ayo kita lihat. Akhiran apa aja sih yang di dalam verb itu bisa dipakai dengan i dan s? Oke, kata kerja yang diakhiri dengan CNH. Example, contohnya, she watches cartoon every Sunday morning. Dia menonton film kartun setiap minggu paginya. Jadi, verb di sini adalah verb satunya adalah watch. Kemudian dia di-adding dengan CNH. Lalu dia harus memakai dengan i dan s. Oke teman-teman, bisa diikuti. Kemudian X. My brother fixes his friend's laptop. Nah, karena fix ini memperbaiki di adding by X, jadi dia harus es ya, fixes. Kemudian ada S and H. She washes her clothes once a week. Lalu ada O. She always does his homework at evening. Oke, nah seperti yang aku bilang, kalau dia S dan IS, kemudian subjek verb apa lagi sih? Ini apa sih? B, C, D, bla 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 bla, A, I, U, E, O, bla 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 bla. Oke, dengarkan penjelasan aku ya. Subject, kemudian verb 1 yang adding consonant word by Y, yang kata kerjanya diakhiri dengan kalimat word mati, huruf mati y, itu harus ditambah dengan I, kemudian i dan s. Lalu kalau verb 1 yang diakhiri dengan huruf vokal, kemudian dia ada y-nya, itu harus ditambah dengan s. Nah, consonant word itu adalah huruf mati. Huruf mati itu adalah ini. B, C, D, E, F, G, H, G, bla 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 bla, Z. Kemudian vocal word itu ada A, I, U, E, O. Nah, kita masuk ke dalam rumus nominal present tense yang kedua. Kalau yang pertama tadi dia ada subject verb 1 s or es plus object. Kalau ini dia ada subject, kemudian to be is mr, lalu harus diikuti dengan adjektif. Kalau tidak dengan adjektif bisa kita pakai dengan noun. Kalau tidak dengan noun kita bisa pakai dengan adverb. Example ya, contoh. Ini dia adjektif yang pertama. She is always happy. She itu ada subject, is itu adalah to be, always kata keterangan waktu yang ada di dalam simple present tense, dan happy itu adalah kata sifat. Bahagia, bahagia itu adalah kata sifat. Nah, kenapa she itu memakai is? Akan kita pelajari nanti ya. Tahan dulu. Oke, noun, kata kerja. I am a student. Student. Nounnya kata
kata bendanya adalah students, murid-murid. I dan am. Oke, yang terakhir ada adverb. Contohnya, I am here. Adverb itu merupakan kata keterangan. Artinya, aku di sini. Kemudian, ada juga loh yang diikuti dengan verb ing. Example, what are you doing? Kamu lagi ngapain? Nah, di dalam simple present tense rupanya ada adverb of times. Kita itu apa aja sih kata keterangan waktunya? Ada every day, every year, for time, every month, every week. Lalu ada keterangan kata, ini dia, keseringan, frekuensi. Ada twice, kemudian ada always, ada sometimes, kemudian ada seldom, rarely, often, once. Jadi teman-teman, kalau kamu menjumpai kalimat atau kata keterangan ini udah pastilah dia simple present tense. Oke. See you on the next season ya. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya mempelajari tentang apa sih verbal simple present tense itu. Assalamualaikum. Salam pendidikan.